Selamat datang kembali di Vaksin Politik. Nah, di sini tempatnya antivirus hoax, fake news, dan fitnah. Nah, kali ini kita kedatangan tamu Bang Mehbob ya, dari tim pembela demokrasi. Mengapa kita undang kali ini? Soalnya kali ini kita akan mau membahas mengenai hoax. Ada berita hoax, ada orang namanya Rahmat yang mengaku sebagai juru bicara DPP Partai Demokrat. Nah, ini di beritanya nih. Jadi di berita ini katanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya, nomor 236 garis miring PDT titik G garis miring 2021 garis miring PN titik JKT titik PST ya, katanya itu merupakan ya kan bukti bahwa tuduhan kubu AHY terhadap KLB di Liserdang tidak terbukti dan hanya mengada-ngada. Ya. Jadi dengan keputusan ini semua pihak dapat menyaksikan penyelenggaraan KLB Demokrat di Sibolangit adalah sah secara hukum. Terus dia bilang penggunaan atribut Partai Demokrat oleh DPP Partai Demokrat KLB di Liserdang juga sah secara hukum. Kemudian di berita ini juga disampaikan bahwa putusan ini adalah kunci untuk memenangkan gugatan keabsahan KLB Partai Demokrat di Petun ya, atau PT-UN gitu. Nah, terus dia juga menyampaikan di sini, dia bilang bahwa ADART Partai Demokrat tahun 2020 itu bermasalah tanpa persetujuan anggota di forum kongres. Dan itu adalah ADART siluman. Nah, ini adalah 4 hoaxnya. Nah, sekarang kenapa makanya ada Bang Dr. Mehbob di sini? Ya, kita biar bisa dapat penjelasan nih di sini. Kita akan bahas tuntas, kita akan berantas hoax ya. Nah, pertama Bang Mehbob ya. Gimana Bang kabarnya Bang? Sehat Bang? Sehat, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bang. Nah, jadi pertama benar nggak nih Bang putusan yang kemarin katanya Majelis Hakim yang di PN Jakpus ini bahwa ini berarti pelanggaran KLB Demokrat Sibolangit itu sah secara hukum katanya Bang. Ini gimana nih logikanya ini nih? Gimana Bang? Jadi Penjelasan. kalau kita bicara pengikutin alur logikanya Rahmat, ini orang tidak tahu hukum tapi sok tahu hukum. Oh, Itu yang pertama. ya. Jadi yang dimaksud tidak diterima kemarin itu karena ada satu prosedur yang Hmm. menurut majelis hakim tidak dilalui. Prosedur Padahal nih Bang ya. ya Prosedur prosedur. ya. Oke. Prosedur mediasi yang diatur oleh Perma nomor 1 tahun 2016. Padahal faktanya prosedur tersebut sudah kita lewati. Hmm. Karena kan Oke. berita yang berkembang yang dimuktitasirkan dan ditipu muslihat oleh Rahmat and the Gang itu seolah-olah kita tidak mempunyai etikat baik. Padahal etikat Hmm. baik kita, fakta kita menghadiri. Hmm. Pertama adalah dalam perma tersebut diatur, apabila prinsipal tidak hadir bisa diwakili oleh kuasa hukumnya. Tapi Oke. justru fakta yang terbukti bahwa prinsipal dalam gugatan kita itu ada 2 orang, yaitu ketua Hmm. umum dan sekjen. Nah, kemudian pada mediasi yang kedua, sekjen hadir sebagai prinsipal dan Hmm. kemudian ada surat kuasa dari prinsipal selanjutnya adalah AHY sebagai ketua umum. Nah, itu kan berarti menunjukkan etikat baik dan kita mengikuti proses mediasi tersebut. Oh, beda dengan mereka ya Bang ya, waktu itu yang mereka menggugat kita tapi nggak pernah hadir. Nah, nah, itu karena apa? Kenapa mereka waktu menggugat kita tidak pernah hadir? Dalam melakukan gugatan pun bukan masalah etikat baik. Dia melakukan tindak pidana. Karena apa? Dia memalsukan tanda tangan Hmm. ketiga ketua DPC kita yang Nah, ada di kira Sulawesi Tenggara. Jadi nanti beda kita jauh. beda jauh Bang ya. Kok dia Nah, bilang oke. disklaim jadi KLB sah nih katanya dia. Nah, Seakan-akan dengan putusan kemarin. jadi itu prosesnya. Nah, Iya. kemudian kami pun telah memberikan proposal perdamaian kepada mereka di Hmm. depan hakim mediator. Dan proposal itu dijawab, mereka menolak dengan syarat yang kita ajukan, tidak boleh menggunakan atribut, tidak boleh Hmm. mengatasnamakan DPP Partai Demokrat, mereka menolak. Berarti kalau menolak itu ke deadlock, Hmm. otomatis perkara ini kembalikan kepada majelis hakim untuk Hmm. disidangkan. Tapi mereka dalam persidangan selalu bilang bahwa kita tidak mempunyai etikat baik, tidak menghadiri mediasi. Nah,
selalu berdebat itu dan kami selalu menjelaskan. Tapi akhirnya majelis hakim mengambil sikap, mungkin dia dalam memutuskan itu menggunakan kacamata kuda, bahwa prinsipal dua-duanya harus hadir, dia tidak mempertimbangkan ada surat kuasa dan surat kenapa kita tidak bisa hadir. Ya kan? Kemudian hakim mengeluarkan putusan tidak menerima. Jadi tidak menerima sama menolak itu beda jauh. Jadi dalam gugatan tuh ada tiga sebetulnya kalau kita mau lihat. Pertama adalah gugatan dikabulkan. Kalau gugatan dikabulkan itu berarti apa yang kita gugat dan kita bisa membuktikan sehingga gugatan kita dikabulkan. Ya, yang kedua adalah gugatan ditolak. Nah, kalau gugatan itu ditolak, bahwa kita menggugat sesuatu, tetapi kita tidak bisa membuktikan gugatan tersebut, sehingga gugatan itu ditolak. Nah, kemudian kalau gugatan tidak dapat diterima, itu karena pertama adalah cacat formil, ya kan? Yang dimaksud cacat formil itu bisa terjadi karena apa? Gugatan tidak memiliki dasar hukum, ya kan? Ketiga, gugatannya itu error in persona. Error persona itu mestinya yang digugat adalah Muldoko, tapi kita menggugatnya Menkumham. Kan berarti itu hal yang berbeda. Terus gugatan observable itu gugatannya nggak jelas. Terus kemudian gugatan melanggar yurisdiksi, itu maksudnya masalah, mestinya ini persoalan internal partai itu harusnya yang menyelesaikan mahkamah partai, kayak tapi kemarin ya kita Bang ya. kita gugat ke pengadilan. Nah, itu yang namanya tidak diterima. Nah, kalau kita tidak masuk dalam kriteria yang tadi saya bicarakan, karena apa? Gugatan kita itu satu, dasar hukumnya ada, itu kita Iya. jelas masuk. Gugatan kita tidak error persona, kita jelas yang kita gugat adalah 12 orang itu adalah aktor intelektual dari KLB. Nah, yang ketiga, gugatan kita tidak observable, kita jelas yang kita gugat intelektual dan kita minta pertanggungjawaban kepada 12 orang itu. Yang keempat, gugatan kita tidak melanggar hukum, tidak melanggar yurisdiksi. Karena apa? Yang kita jelas, karena ini bukan masalah internal partai. Karena kenapa kita bilang itu bukan internal partai? Karena 12 orang itu sudah dipecat, sudah bukan bagian dari Partai Demokrat, sehingga kita gugat di pengadilan negeri. Nah, tapi karena perkembangan baru ada Perma nomor 1 2016, semua prosedur mediasi itu harus dilaksanakan dan diwajibkan prinsipal hadir. Nah, kami berpikir karena kami penggugatnya ada dua, yaitu ketum dan sekjen, maka salah satu tuh kami anggap sudah hadir, apalagi ketum memberikan kuasa. Berarti sudah clear, tapi oke. Itu biarkan aja, itu mungkin sebagai introspeksi buat pengadilan, kan termasuk Mahkamah Agung, apakah harus seperti itu? Salah satu tidak hadir itu dianggap tidak punya etikat baik. Itu yang pertama, Jaki. Nah, gini Bang, bahwa dengan ada putusan ini, dia bilang, ya kan, penyelenggaraan KLB Sibolangit abal-abal ini katanya berarti sah, dia bilang. Nah, ini gimana nih logika hukumnya nih Bang? Ya. Ya, itulah kalau pola pikir orang sesat, ya kan? Dia mengadakan KLB pun sudah sesat, pola pikirnya sesat, memberikan pernyataan pun sesat. Jadi nggak ada logika hukumnya. Yang jelas sampai saat sekarang pemerintah dan negara mengakui secara sah bahwa Partai Demokrat yang sah adalah pimpinan AHY dengan Sekjen Ketum. Jadi tidak ada korelasinya. Kalau dia tetap menggunakan atribut, itu suatu perbuatan melanggar hukum. Dan itu bisa kita gugat mereka di pengadilan dengan perbuatan melawan hukum. Oke, berarti nggak mengubah fakta bahwa Partai Demokrat yang sah diakui negara adalah yang dipimpin oleh Ketum AHY nih Bang ya. Nggak ada hubungannya nih sebenarnya. Nggak ada. Sampai sekarang, nih, gitu. Sampai sekarang fakta hukum. Dasarnya apa tuh Bang? Dasarnya apa? Berarti kemarin putusannya tidak membatalkan, maksudnya gini, kan Ketum AHY kan dasarnya kemarin SK Menkumham ya Bang ya? Iya kan? Ya. Nah SK Menkumham itu kan nggak dibatalkan gitu. Kan itu sudah berlaku
kalau nggak salah, dan sudah lewat masa daluarsa tuntutan ya Bang. Jadi orang nggak bisa nuntut lagi tuh setelah berlaku kan 90 hari ya Bang ya. Sesuai Betul. dengan betul. Nah, maksudnya kan tahun lalu tuh gitu. Nah, dan ini pengadilan ini emang ada hubungannya nggak sih gitu loh dengan eh, legalitas kepemimpinannya Ketum AHY gitu Bang. Kok sampai dia bisa bilang bahwa KLB itu sah? Nah, ini kan aneh nih gitu Bang. Gimana nih Bang? Jadi Bisa. ini suatu hal yang berbeda jauh antara gugatan Hmm, PMH dengan TUN. Kalau hmm, PMH, perbuatan melawan hukum, kita menggugat langsung personil-personilnya karena dia menggunakan atribut, mengeklaim sebagai ketua DPP Partai Demokrat, sementara dia bukan hmm. kader Demokrat, sudah Udah dipecat. dipecat ya? Apalagi dalam Undang-Undang Partai Politik nomor 2 tahun 2011 itu jelas secara Hmm. tegas diatur bahwa kader partai politik yang sudah dipecat oleh partai politik tidak boleh mengatasnamakan atau menggunakan atau Wow. mendeklarasikan partai politik yang sejenis. Itu jelas ada aturannya. Makanya atas dasar itu kami menggugat PMH. Berarti Kalau TUN itu hal yang berbeda. Kalau TUN itu kan yang digugat adalah surat keputusan Menkumham tentang ADRT dan kepengurusan. Jadi ini beda oke. jauh dan tidak ada kolerasinya. Aduh, Gitu. emang ini sesat banget ya Bang. Ini apa namanya? Manipulatif nih. Berarti dia sendiri buat apa? Ngomong. Manipulatif dan menyebarkan berita berita bohong dan membodohi publik. Berarti ini Nah, bisa dikena ini tuntutan hukum lah juga nih Bang mereka. Berarti Bang, kalau mereka ngomong begini, bisa nggak kita tuntut dia? Kalau ini Bang. oh bisa, ini adalah penyebaran berita bohong itu bisa kita tuntut dengan peraturan Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana pasal 14 dan pasal 15 itu. Oke, jadi siap-siap ya Bang Rahmat ya, nunggu giliran. Nah, tapi sebentar Bang, belum sampai ke situ, belum Hmm. sampai kita mau nuntut dia itu. Nah, jadi ini masih hati-hati juga Bang berarti tadi. Mohon maaf Bang, tadi dari aturannya Bang, undang-undang berapa tadi Bang izin? Peraturan Hukum Pidana pasal 14 dan 15 diatur di Undang-Undang Republik Indonesia nomor Mhm. 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Jadi benar ya Bang ya Ya, bahwa satu tidak ada kaitannya ini bahwa tetap kepengurusan Partai Demokrat yang sah adalah Ketum AHY ya yang dipimpin oleh Ketum AHY yang diakui oleh negara. Nah, tapi penyelenggaraan KLB Sibolang itu kan sudah dikualifikasi kalau nggak salah Bang ya melanggar hukum. Ya, jadi nggak ada tidak ada kaitan sama sekali. kaitannya sama sekali. Itu adalah perbuatan yang berbeda. Kalau Hmm, masalah KLB Sibolangit itu sudah clear. Aturan hmm, anggaran dasar rumah tangga kita juga sudah jelas. Siapa yang bisa hmm. menyelenggarakan kongres adalah jelas diatur dalam anggaran dasar itu adalah harus Dewan Pimpinan DPP Bang. Pusat Oke. dan kemudian harus mendapat persetujuan dari dua Pemilik per suara. tiga DPD dan Hmm, setengah dari DPC DPC. dan kemudian ada persetujuan Majelis Tinggi. Itu sudah sah dan clear. KLB yang diadakan oleh Muldoko Muldoko CS ya. dan Muldoko Gerombolan CS itu. dan ya gerombolan itu ditolak oleh Menkumham karena Menkumham pasti mempelajari anggaran dasar yang telah dia sahkan apakah dia sesuai atau tidak. Ternyata dia sesuai. Hmm. Makanya ditolak. Jadi kalau dia mengkaitkan putusan Pengadilan Jakarta Pusat dengan P2N itu itu sangat jauh gitu Ini loh. Tidak ada kayak hubungannya sama sekali, nggak ada clear nih Bang hubungannya. ya, makasih Bang. Clear. Jadi kita di sini bisa apa sama-sama menyimak juga tadi penjelasan dari Bang Mehbob ya, gitu kan. Satu bahwa putusan dari yang Majelis Hakim kemarin di PN Jakpus itu ya tidak ada hubungannya ya, tidak ada hubungannya sama sekali ya terkait dengan keabsahan, keabsahan Betul, kepengurusan Partai Demokrat. Karena betul. sampai dengan saat ini negara masih mengakui yang sah adalah Ketum AHY dan Teguh Rifki. Ini Partai Demokrat yang pimpinannya adalah mereka berdua. Gitu Bang Hmm. ya, satu. Betul. Nah, jadi hoax itu kalau yang bilang bahwa kita kemudian menjadi tidak absah gitu gara-gara ini. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan penyelenggaraan KLB abal-abal atau KLB ilegal Sibulangit itu juga tidak ada kaitannya dengan putusan kemarin ya Bang ya. Nggak ada Tidak kaitannya ada. sama sekali ya kan. Dan bukan berarti itu menjadi sah. Enggak juga karena sudah Sah. jelas-jelas itu dinyatakan ditolak ya kan Bang oleh Kemenkumham gitu ya sebagai Ya, pihak yang berwenang ya Bang sesuai dengan peraturan betul. undang-undang. Nah, yang ketiga terkait dengan penggunaan atribut juga ya mereka juga memang tidak berhak karena tadi sesuai dengan undang-undang
Partai politik tadi Bang ya. Iya, Ya mereka nggak boleh betul. pakai atribut kan mereka udah mantan kader. Yang kedua mereka nggak boleh mendeklarasikan partai yang sama gitu. Nah Betul. ini 3 hoax-nya udah kita jawab semua Bang. Nah, termasuk tadi juga udah hoax yang keempat tadi terkait dengan ADART 2020 yang katanya itu tadi gimana? Saya coba baca dulu tuh kata-katanya tuh kan. ADART siluman tanpa persetujuan anggota lo. Jelas-jelas ADART ini sudah disahkan oleh Kemenkumham ya Bang ya. Betul. SK Menkumham. Memangnya dipikir Menkumham itu tidak meneliti, menyocokkan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku ya Bang? Jadi begini Saudara Syaki, kita Gimana akan Bang? tegaskan buat kader-kader Partai Demokrat di daerah. Mhm, Jadi kemarin tentang putusan kita tidak diterima itu belum mhm, membahas pokok perkara tentang gugatan kita yang mmm, menuntut ke-12 kader itu supaya tidak menggunakan atribut, tidak boleh menggunakan Demokrat, itu belum sampai tahap itu, baru masih tahap prosedur. oh, Jadi kalau dia mengeklaim seolah-olah dia boleh menggunakan atribut, boleh mengatasnamakan Partai Demokrat, itu belum sampai ke situ perkara kita. Bukannya kita ditolak itu pokok perkaranya, tapi baru prosedurnya yang harus kita perbaiki dan itu bisa kita gugat ulang. Terus kemudian kalau bilang katanya ADRT kita ADRT siluman, dia itu dia itu dis aktif di Demokrat lagi itu kapan? Dia memang peserta kongres, dia tahu kongres itu. Kongres kita tuh jelas clear and clean, semua tahapan dari mulai dilaluin Bang ya? pengesahan tata tertib sampai pemilihan ketua umum itu semua ada berita acara dan semua dipimpin oleh dan itu bisa kita buktikan nanti di pengadilan. Bang Mebob, thank you banget ya, makasih banget nih udah bisa hadir di sini ya, di Vaksin Politik, Antivirus Hoax, Fake News, dan Fitnah. Di sini kita akan berantas habis yang namanya hoax, fake news, dan fitnah. Ya, penjelasannya sangat tegas, sangat gamblang, sehingga semoga menjadi pencerahan buat kita semua. Makasih Bang Mebob, sampai berjumpa lagi. Selamat malam, kader seluruh Indonesia, khususnya kader Partai Demokrat, semangat, kita pasti menang.